Greetings, everything is possible with English. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Fatika di pembahasan seputar pendidikan bahasa Inggris. Tapi nih teman-teman, apa yang aku bahas di sini bukan yang berhubungan tentang pendidikan bahasa Inggris, tapi secara umum loh. Mau tahu apa topiknya? Yaitu tips menjaga kondisi keuangan bagi kalian para maba di kos-kosan. Oke nih, bagi kalian yang masih maba, wajib banget nih tonton videonya sampai akhir. Atau kalau kalian udah semester 3, 4, 5, boleh lanjut kok. Karena apa yang akan saya cantumkan di video ini itu merupakan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi, mau tahu lebih lanjut? Let's check this out. Oke, pertama-tama sebelum aku ke pembahasan intinya, mau jelasin kenapa sih kalian para maba yang di kos-kosan, misalnya kalian punya uang saku yang pas-pasan atau enggak yang banyak banget, wajib perlu nonton video ini sampai akhir. Karena apa? Pengeluaran kalian terbesar sebagai seorang mahasiswa itu akan ada di akhir. Bisa tebak nggak? Apa itu? Bener sekali, KKN dan skripsi. Perlu kalian ketahui ya, KKN sama skripsi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau misalnya kalian nggak punya tabungan atau apa gitu, belum persiapan untuk menghadapi KKN dan skripsi dari segi keuangan, kalian mungkin bakal kaget. Karena apa? Ya butuhnya banyak gitu. Tapi kak, KKN kan ada subsidi. Bener banget. Seperti apa yang aku lakukan dulu waktu KKN. Kita satu kelompok 8 orang itu, setiap mahasiswa dapat subsidi dari kampus sebesar 500.000. Tapi ya KKN ku itu di wilayah Gunung Kidul. Kita nginep di sana selama 1 bulan penuh, nggak bolak-balik. Kita juga ada biaya hidup, biaya makan, masih ada biaya buat iuran kayak pajak air, pajak listrik, beli air galon, terus juga masih ada kebutuhan lainnya, misalnya kalau kalian mau jajan. Terus masih ada kayak untuk biaya program untuk 4 minggu itu kalian juga harus produktif kan. Itu butuh biaya berapa? Apakah 500.000 subsidi dari kampus itu mencukupi semua? Enggak. Nah, kalau skripsi gimana? Kalau kalian skripsinya seperti dari pendidikan bahasa Inggris nih, jadi skripsi harus pakai bahasa Inggris, kalian pasti butuh proofreader kan. Biaya proofreader itu mahal teman-teman. Kalau misalnya dari freelancer, proofreader dari kakak kelas, biasanya 1 halaman tuh dihitung 1 lembar 10.000. Oke. Tapi kalau dari yang organisasi atau instansi yang sudah bersertifikasi, itu mesti biayanya lebih mahal lagi, bisa sampai jutaan cuman buat nge-proofreading. Belum nanti masih ngeprint proposal, terus biaya transport kalau lokasi penelitianmu itu agak jauh. Itu butuh berapa tuh? Makanya dari sini aku mau sebutin hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian mumpung masih menjadi maba atau masih menjadi mahasiswa yang bisa terbilang muda. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Oke, yang pertama yang mau aku bahas adalah 1, pintar-pintarlah memilih circle pertemanan. Oke nih, sebagai maba kalian tentunya harus punya relasi dong, relasi yang baik, mau itu dengan teman-teman seangkatan, kakak tingkat, atau suatu saat adik tingkat kalau kalian udah menjadi senior. Tapi ya teman-teman, memiliki relasi yang baik atau koneksi dengan berbagai macam orang tuh belum tentu kalian masuk ke circle mereka. Kenapa? Karena circle itu adalah teman-teman yang akan selalu bareng kamu dari awal sampai akhir gitu loh. Misalnya kalian dari sedih atau pas saat kalian bahagia, kalian tuh pasti ada di circle itu. Tapi kalau relasi kan biasanya kalian akan bertemu mereka kalau memang kalian dipertemukan dalam sebuah project, atau misalnya kalian yang emang ramah gitu tapi bukan yang deket banget. Nah, kenapa kok aku bilang pilih circle yang selevel sama kemampuan kalian? Karena apa? Gini, kita kan nggak tahu ya kondisi dari keuangan keluarga masing-masing gitu. Misalnya kalian itu mahasiswa yang udah di set gitu, uang bulanannya berapa, terus atau misalnya kalian itu mahasiswa yang emang biaya kuliah tuh sendiri, biaya hidup tuh sendiri.
kalian juga pastinya harus pinter-pinter kan pilih circle. Karena apa? Karena ada beberapa temen yang kalian tuh udah deket banget, tapi ternyata temen di circle kamu tuh hobinya tuh kayak shopping di mall, nongkrong di cafe, makan di restoran yang notabene uang 100.000 sehari itu nggak cukup gitu. Sedangkan uang saku kamu itu juga pas-pasan selama sebulan itu. Nah, daripada kalian nanti terseret ngikut ke gaya hidup yang menjurus ke hedonisme, lebih baik kalian pikir-pikir lagi deh kalau mau pilih circle, pilih yang selevel. Yang selevel tuh artinya di sini tuh gini, selain mereka itu temen yang memiliki hobi sama, udah klop banget, tentu saja harus level dong dalam bidang keuangan. Karena biasanya nih, kalau misalnya kalian masuk ke circle orang-orang yang memang gaya hidupnya besar, mungkin kamu sekali dua kali nggak ikut mereka, ya mereka nggak masalah. Tapi kalau sampai kalian terus-terusan nggak ikut mereka kumpulan, atau mereka lagi jalan ke cafe, ke mall, shopping gitu, kalian pasti kan akan tertinggal sedikit demi sedikit kan. Kalian juga ngerasa nggak nyaman, dan mereka pun mungkin ya udah ngerasa nyaman sama teman-teman mereka sendiri gitu yang bisa diajak main. Maka dari itu yang pertama itu adalah pintar-pintarlah memilih circle pertemanan. Bukan berarti kalian harus temenan sama itu doang. Ya kalau kalian udah milih circle, kalian tetap harus dong membuat relasi, koneksi ke teman-teman lainnya. Walaupun kalian nggak yang begitu dekat, tapi setidaknya kalian harus ramah dong. Harus ramah, harus yang bisa lah diajak ngobrol-ngobrol gitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Di sini siapa dari kalian yang nggak bisa masak? Angkat tangan. Saya. Oke, jadi ini tips yang udah umum banget sih. Kalau kalian mau hemat ya harus masak sendiri. Tapi gimana kalau seperti saya? Saya itu aku sendiri di kos-kosan nggak ada dapur umum. Aku juga nggak bisa masak. Terus gimana caranya buat menekan pengeluaran dalam biaya makan? Yang pertama tuh adalah kalian tuh harus selalu masak nasi sendiri pakai rice cooker kalian sendiri atau magicom kalian sendiri. Karena apa? Ya lebih hemat. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa masak, kalian bisa beli lauk di luar. Jadi kan kalau misalnya mahasiswa itu makan kan pagi sama siang dicampur ya, jadi brunch. Nah, kalian kalau mau ke kampus bawa nasi kalian dari rumah. Pas mau perjalanan ke kampus, kalian beli lauk tuh, misalnya sayur sama tempe, paling cuma 5.000 ya. Nah, udah tuh kalian bawa kayak gitu aja. Biasanya nih kalau di kasus aku sendiri itu makan kenyang loh sampai di rumah, bahkan sampai malam tuh masih kenyang. Jadi kita nggak keluar uang untuk yang banyak-banyak kan. Jadi cuma untuk biaya makan aja bisa ditekan sampai seperti itu, karena nasinya kita udah masak sendiri, cuma tinggal beli lauk. Tapi ya pikir-pikir lagi lah, kalau beli lauk mesti cari yang murah, misalnya sayur, tempe, telur. Tapi kalau misalnya kalian mau self reward, kalian bisa beli ayam gitu. Oke, sampai sini lanjut ya ke tips berikutnya. Ini masih berhubungan sama biaya hidup makan ya. Jadi di sini tuh yang aku ingin kasih ketahui adalah kalian setidaknya punya dispenser yang ada hot and cold. Jadi dispenser yang ada air panas sama air dingin. Karena apa? Ini pengalaman aku sendiri. Aku kuliah di Jogja, panas banget, hawanya itu panas banget. Jadi pengen jajan es terus gitu loh. Tapi kalau kalian jajan misalnya es teh atau es susu coklat di warung atau angkringan gitu, paling kan ya keluar uang setidaknya 5.000, 6.000 gitu, keluar uang lagi. Jadi kalau misalnya kalian merasa panas di suatu hari yang panas di Jogja atau di daerah kalian itu bisa buat sendiri, bisa minum air dingin dari air dispenser galon kalian. Atau misalnya kalian pengen minuman susu atau kopi, ya kalian tinggal beli di tempat grosir yang satu renteng isi 10 itu. Kalian bikin es susu atau es kopi kalian sendiri. Yap, kalian cuma perlu keluar uang itu aja, yang uang beli sasetan di grosir. Dan misalnya beli dispenser pun cuma di awal doang, kalian keluar uang agak banyak ya beli dispenser itu di awal, tapi kan bisa dipakai sampai kalian lulus nanti. Jadi ya bisa lebih hemat kalau kalian pengen jajan. Kalau kalian pengen beli jajan es, jadi bisa lebih hemat kan. Karena kalau mau minum air dingin ya udah beli
ambil minum sendiri aja dari kos. Kalau mau bikin es susu atau es kopi dari rumah aja juga, dari kos-kosan, nggak perlu beli, bisa lebih hemat. Nah teman-teman, karena pembahasannya itu cukup panjang, jadi aku jadikan video pembahasan tips menjaga kondisi keuangan untuk maba di kos-kosan tuh aku jadi bagi dua bagian ya, part 1 dan part 2. Yang part 1 sampai sini dulu. Untuk part 2 tunggu minggu depan. Bye. Greetings, everything is possible with English.